Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Para siswa SMP dimanapun kalian berada, mari kita belajar bersama mengenai kelanjutan yang kemarin. Kemarin adalah pencemaran air. Untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas pencemaran udara dan pencemaran tanah. Materi ini masih sama, berpedoman pada pada buku siswa dan buku guru terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017, dan sekarang adalah bab 3, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Mari langsung saja kita mulai ya. Nah, tetapi sebelumnya ya, kami mohon dukungan ya untuk perkembangan channel kami Umi Fitri Espansa, untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Langsung kita mulai pembahasan mengenai pencemaran udara dan tanah ya. Seperti yang kita ketahui, udara itu merupakan faktor abiotik yang memengaruhi kehidupan komponen makhluk hidup ya. Kita tidak bisa hidup tanpa ada udara, karena kita butuh oksigen untuk kehidupan kita, untuk bernafas, dengan bahan makanan. Dengan bantuan oksigen nanti akan membentuk energi yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari ya. Dalam atmosfer bumi sendiri terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di dalamnya. Oksigen sangat berperan sekali pada pembakaran karbohidrat atau makanan dalam proses pernafasan kita. Ya, reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun kita pun sering melakukannya seperti pembakaran yang lain ya, pembakaran sampah dan sebagainya. Kalau pembakaran sampah menghasilkan asap ya, karbon monoksida ataupun karbon dioksida. Hasil samping dari pembakaran itu biasanya ini ya, karbon dioksida atau karbon monoksida yang dibuang ke udara. Meningkatnya populasi makhluk hidup, maka proses pembakaran pun akan semakin banyak. Dengan demikian, konsentrasi senyawa karbon di udara meningkat ya. CO2 amat penting bagi proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Nah, untungnya hasil dari proses pernafasan kita ini bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nanti dari proses fotosintesis akan terbentuk oksigen yang kembali kita hisap, kita serap untuk pernafasan ya. Dengan demikian, peningkatan senyawa karbon di udara dapat teratasi karena diserap oleh tumbuhan. Namun, dengan meningkatnya populasi manusia menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat. Hal ini membuat pembukaan lahan atau hutan untuk pemenuhan permintaan tempat tinggal itu juga cukup tinggi. Padahal kebanyakan kalau pembukaan ladang atau hutan itu dengan cara dibakar. Pembakaran ada CO2 dan CO. Nah, memang di alam ini terjadi siklus ya antara CO dan CO2 ataupun juga oksigen. Nah, ini contoh lagi yang lainnya, yaitu kasus illegal logging atau penebangan liar ya, yang membuat populasi tumbuhan berkurang. Padahal hasil dari pembentukan makanan melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Dengan demikian mulai terjadi kasus tentang pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun
biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan ya, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang properti ya. Jadi ini saya garis bawahi definisi dari pencemaran udara ya. Saya lingkari aja mulai dari sini. Nah, ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Macam-macam pencemaran udara ya, yaitu ada dua. Pencemaran udara primer, di mana pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar CO2 yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Ini adalah macam dari pencemaran udara. Kita lanjutkan. Faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama adalah aktivitas alam ya. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Ini kami contohkan gunung meletus ya. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Karena terbentuk amonia juga ya ini ya. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan CO2 dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua ya, aktivitas manusia. Kegiatan manusia kini kian tak terkendali ya. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Karena apa? Karena tidak ditangani dengan baik. Nah, ini ya merupakan contoh pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Contohnya pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok ya, senyawa kimia buangan CFC dan sebagainya. Kita bahas sekarang dampak pencemaran udara. Yang pertama bagi kesehatan ya. Terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah ISPA. Infeksi saluran pernafasan adalah salah satunya ya. Saluran pernafasan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh. Udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja pengendapan logam yang terlarut pada udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, ya, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar CO yang terlalu banyak di udara, lebih banyak dari oksigen, dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen, sehingga sesak nafas, terjadi pusing, dan berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Saya beri poin merah dulu untuk emfisema ya. Ini ya. Gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kita lanjutkan. Sekarang bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam ya, mengandung belerang.
Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam, atau juga bisa disebabkan oleh abu vulkanik. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dalam karbon dan karbon monoksida ya, CO2 dan CO yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca ya. Karena apa? Dari sini ke bumi dipantulkan lagi, ini ya, nggak bisa keluar dari atmosfer, kembali lagi ke bumi, dan seperti itu terus lama-lama seperti dalam rumah kaca karena terjadi pemantulan panas terus ya. Kemudian ini rusaknya lapisan ozon ya, klorofluorokrom atau CFC ya, merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin atau AC dan aerosol ya, pada parfum itu yang disemprotkan. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon atau O3 ya. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan adanya ozon, masuknya sinar ultraviolet ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan lebih sedikit. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya disebabkan oleh rusaknya lapisan ozon. Pada saat ini, CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan ya. Jadi kita menggunakan kulkas, AC itu sebenarnya nggak bagus ya, karena mengandung CFC. Dan juga kita menggunakan itu parfum yang semprot ya, itu juga nggak bagus karena mengandung aerosol juga, bahan dasarnya sama CFC ya. Itu merusak karena bisa melubangi lapisan ozon. Sekarang kita masuk ke pencemaran tanah. Kalau tadi adalah pencemaran udara, sekarang kita masuk ke pencemaran tanah ya. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di dalam tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di dalamnya. Jadi zat pencemar yang tertimbun di tanah itu tidak akan busuk ya, karena bersifat non biodegradable atau tidak bisa terurai oleh alam ya, sehingga dampaknya nanti akan merusak tanah ya. Nah, kesimpulan dari pengertian pencemaran tanah yaitu suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, contohnya penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping ya. Itu saya garis bawahi dulu. Ya, ini ya. Pengertian pencemaran tanah dulu. Ini pengertian pencemaran tanah. Nah, contohnya pencemaran ini bisa terjadi karena ini ya, ini kebocoran
limbah cair dan sebagainya. Bisa dilanjutkan sendiri ya. Itu. Sekarang kita lanjutkan. Faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah industri. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, ya, di mana di sana ada pedagang, tempat usaha, hotel dan sebagainya, kelembagaan atau kantor-kantor pemerintah dan swasta serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan cair. Adapun perbedaan limbah padat dan cair adalah sebagai berikut. Ini limbah padat, ini limbah cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti sampah, serat, keramik, dan sebagainya, plastik ya. Kemudian limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah, sehingga tanah tidak bisa menjadi subur atau gembur ya, karena sudah mengalami pencemaran ya. Kita lanjutkan. Kedua limbah tersebut ya, maksudnya limbah padat dan cair yang di atas tadi, mempunyai dampak buruk bagi tanah hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Bungkus plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Karena apa? Memang contoh plastik ya, plastik ini tidak bisa busuk ya, tidak bisa terurai oleh mikroorganisme, sehingga nanti yang menemukan adalah anak cucu kita, biarpun yang memakai kita ya. Kemudian sampah anorganik tidak terbiodegradasi, tidak bisa terurai oleh alam. Hal ini yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang, dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya tanaman sulit tumbuh, bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang ya. Kalau di dalam tanah itu jumlah mikroorganisme yang bisa mengurai dari senyawa organik menjadi senyawa anorganik atau unsur haranya tidak ada, otomatis akar tumbuhan tidak bisa menyerap unsur hara, akibatnya akan mati ya. Sehingga mikroorganisme itu sangat penting kalau menurut saya ya untuk keberlangsungan makhluk hidup. Yang kedua atau B yaitu limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair ya. Limbah industri berupa limbah padat, contohnya yaitu lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, Pollywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan sebagainya. Kemudian limbah industri berupa limbah cair ya, merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam, industri kimia seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti HGZN, PBCD dapat mencemari tanah. Nah ini ya, merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Iya, karena fungsi mikroorganisme adalah menguraikan senyawa organik menjadi anorganik. Nah, dalam bentuk senyawa anorganik itulah dapat diserap oleh akar tanaman ya. Kemudian yang ketiga yaitu limbah pertanian atau C ya, C limbah pertanian.
Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani ya. Akan tetapi karena ketidaktahuan atau sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetis atau pupuk buatan itu untuk menyuburkan tanah atau tanah menjadi tercemar. Ya, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantasan hama. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal atau resisten terhadap pestisida ya. Intinya itu penggunaan pupuk buatan itu tidak bagus. Karena apa? Lama-lama tanah itu unsur hara yang terdapat di tanah itu akan habis dan menyebabkan apa? Terpenuhinya unsur hara tertentu tapi kurang di unsur hara yang lain, sehingga kalau digunakan untuk ditanami tanah tidak lagi akan subur ya. Kemudian penggunaan pestisida pun juga tidak hanya mematikan hama tanaman tetapi juga mikroorganisme di dalam tanah seperti cacing dan sebagainya yang harusnya menguraikan menjadi gembur dan menjadi unsur hara. Nah, hal itu menyebabkan tanah akhirnya tidak gembur dan tidak subur. Selain itu juga pestisida menyebabkan hama itu menjadi resisten ya atau kebal. Sekarang kita bahas dampak pencemaran tanah. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, kerentanan populasi yang terkena. Contohnya kromium ya. Berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik. Ingat, karsinogenik adalah penyebab kanker ya untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya bagi anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Raksa dan siklodena dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodena akan mengakibatkan kerusakan pada hati, ditandai seperti keracunan. Organofosfat dan karbamat dapat menyebabkan gangguan pada saraf ya, pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit yang untuk paparan kimia yang telah disebutkan di atas. Pada dosis yang besar, pencemaran dapat menyebabkan kematian. Bahayanya banyak sekali ya, zat kimianya pun juga banyak sekali ya. Selain itu, manusia terganggu ya. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya, B3 ya. Bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda ya, semacam kumbang-kumbang ya, yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan. Dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan tersebut rendah, maka bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi atau menumpuk ya,
pada makhluk-makhluk penghuni piramida atasnya atau yang sebagai konsumen ya. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anak burung maksudnya ya, dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Nah, akibatnya ternyata bahaya sekali ya. Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang pada kasus lain. Bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Ini menyebabkan erosi atau tanah longsor ya. Sekarang kita masuk ke cara penanggulangan pencemaran tanah, yaitu ada dua, remediasi dan bioremediasi. Sekarang kita bahas yang remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ ya atau on site dan ex situ atau off site ya. In situ itu di habitatnya, ex situ di luar habitatnya. Penjelasannya adalah ini. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi ya, di habitatnya asli. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah ya. Pembersihan ini terdiri atas venting, injeksi, dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Jadi diambil ke daerah yang aman, bukan lokasi semula ya. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya adalah tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan offsite ini jauh lebih mahal dan rumit ya. Harus mengambil kemudian dipindahkan ke tempat lain baru dibersihkan. Offsite lebih susah ya. Enakan on-site atau in situ ya. Kemudian bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur atau bakteri ya. Bioremediasi bertujuan untuk mencegah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun ya, karbon dioksida dan air. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur Vesicular arbuscular mycorrhiza atau FAM. Jamur FAM dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Jamur tersebut dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah. Jamur tersebut tidak dapat berperan langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Intinya bioremediasi itu proses pembersihan dari pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, kebanyakan adalah jamur dan bakteri. Nah, ternyata untuk penjelasan mengenai pencemaran udara dan tanah sudah selesai ya. Mohon siswaku kelas 7 semuanya dipelajari ya, karena sebentar lagi kalian akan itu ada ulangan harian atau penilaian harian, dan sebentar lagi juga akan ada PTS, penilaian tengah semester genap. Jadi tolong kalian persiapkan dengan baik-baik ya. Untuk materi kali ini saya akhiri dulu. Mohon maaf jika banyak kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.